memang banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan ya dokter, baik data maupun syarat-syaratnya tadi dokter ya. betul Mbak. Iya dokter, kalau misalnya ini ada seseorang yang ingin tahu juga nih dokter, keluarganya minta diotopsi, tetapi dokter, karena kan seperti tadi ini orang awam nggak ngerti ya gimana sih caranya ini, tadi dokter katanya ada yang perlu dibedah gitu, ada juga yang sedikit yang harus diambil, apakah nanti akan dikembalikan lagi utuh saat jenazahnya dikembalikan kepada keluarga atau gimana sih dokter? Jenazah tetap kita nggak akan artinya nggak ya, mungkin ada kalau otopsi namanya bernama ya gimana Mbak Tati, kalau kita membuka ya artinya harus dibuka dulu. Contohnya saya misal contohnya seorang korban ditabrak, mungkin dari luar nggak kelihatan apa-apa. Nah, bagaimana saya bisa menentukan ini adanya perdarahan di jaringan otak? Itu kan harus artinya diotopsi, tulang tengkorak kepalanya harus penasaran ini dokter. Kayaknya banyak pertanyaan yang ingin tadi tanyakan. Sebenarnya kalau seperti ini dokter, apalagi sih yang mungkin perlu kita ketahui ini sebagai orang awam tentang masalah visum, otopsi dan lain sebagainya tadi dokter? Iya, jadi inilah sebenarnya perlu ya pemahaman dari masyarakat bahwa kadang-kadang itu kenapa harus divisum, itu kan untuk ya sebenarnya untuk penegakan ginilah seseorang, contohnya kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau suami yang memukul istrinya sampai pada puluh. Artinya harus ini berbicara mengenai visum orang hidup ya Pak ya. Artinya harus ada visum dari dokter. Nah, inilah dijadikan nanti oleh penyidik ya, artinya inilah awal dari penyelidikan itu mulai, kemudian proses penyidikan sampai ke penuntutan sampai ke pengadilan. Jadi dibutuhkan dua alat bukti untuk menjatuhkan, contohnya kalau ada seseorang yang melakukan tindakan KDRT ya, itu artinya sebagai salah satu alat bukti. Itu tadi ya, artinya ini memberi suatu keuntungan lah ya bagi artinya penegakan hukum lah, kalau kita bukan keuntungan penegakan hukum dan keadilan. Nah, kemudian ya mungkin kalau berkaitan dengan jenazah, tentunya masyarakat juga harus paham bahwa ini kan untuk penegakan hukum satu. Kedua, nanti kalau nggak diotopsi, contohnya ini pengalaman kami lah ya, melakukan otopsi bedah mayat, ada yang menolak, keluarga kami nggak mau diotopsi. Nah, besok dia datang lagi, rupanya ada kepentingan asuransi Mbak. Nah, saya sebagai dokter forensik tidak akan bisa membuat penyebab kematian. Jadi artinya merugikan siapa? Jadi yang saya bilang tadi itu kan artinya sudah ada protokol otopsi, itu kan sudah ada protokol apa yang harus dilakukan. Ini untuk murni untuk penegakan hukum dan keadilan. Dan contohnya itu tadi kalau untuk pada jenazah tadi alat bukti, visum tadi sebagai alat bukti juga untuk menuntut dalam penuntutan si pelaku. Dan kemudian juga untuk ini nanti ahli warisnya ada asuransinya. Ya kalau saya misalnya nggak saya lakukan otopsi, saya nggak melakukan pemeriksaan, bagaimana sih orang asuransi baru keluarganya bolak-balik nanti tolong bantulah saya. Awalnya mereka bersikeras, jangan dokter ya, ini tidak boleh diotopsi. Akhirnya sebenarnya kan kita ini membantu. Kemudian nanti apa? Ujung-ujungnya apa? Pak nanti harus menggali kubur, digali lagi kuburannya. Coba itu kan sudah 2 kali kerja. Biaya, waktu, dan mungkin ya bukti-bukti yang kita dapat itu kan nggak seperti semasa jenazahnya masih baru sudah dikubur. Ya kan kami sering itu melakukan penggalian kubur. Baru-baru ini dari Rumah Sakit Bayangkara, bayi yang umur 5 hari kami lakukan ekshumasi namanya teman, penggalian kubur untuk menegakkan hukum. Itu tadi lah, siapa pelakunya itu urusan penyidik ya, kami hanya diminta oleh penyidik untuk melakukan ekshumasi atau penggalian kubur. Gitu loh Mbak. Baik, pendengar untuk Anda yang akan bergabung silakan kami tunggu di pesawat telepon 846-3133 atau SMS di 0811 616 943. Siang hari ini kita membahas sebuah tema yang luar biasa, pentingnya visum et repertum dalam penegakan hukum bersama Dr. Surjit Singh, spesialis forensik. Namun sebelum kita lanjutkan, sebuah lagu akan kami hadirkan.